janjimu, tuntun setiap langkahku, Yesus kebenaranmu. Ubahku menjadi ciptaan yang baru, Yesus ku sembahmu, Yesus ku pujimu. Kasih setiamu dan kebenaranmu bawaku lebih dekat pada terangmu. Shalom, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Senang kembali berjumpa bersama dengan saudara. Terima kasih sudah bergabung bersama dengan kami di dalam ibadah online Grace of Christ Community Church. Kita bersyukur di hari Jumat Agung ini kita merayakan hari Paskah. Inilah pengorbanan yang terbesar yang Bapa berikan kepada kita sebagai anugerah melalui kematian Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib. Supaya hari ini saudara dan saya yang percaya menerima kemenangan demi kemenangan bersama dengan Tuhan Yesus. Haleluya. Kita akan memulai ibadah kita pada hari ini. Kita akan memuji menyembah Tuhan. Kita akan diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Kita juga akan menerima tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Kita juga akan diurapi dengan minyak sebagai tanda kesukaan melebihi teman-teman sekutu kita. Siapkan Alkitabmu, siapkan juga roti dan anggur dan juga minyak. Dan jangan lupakan bagikan link ini sebanyak-banyaknya agar orang-orang juga bisa mengalami kasih karunia sebagaimana saudara dan saya telah menerimanya. Sebelum kita memuji menyembah Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami bersyukur karena kasih karunia-Mu. Kami semua telah dipilih dari sejak semula untuk menerima keselamatan kekal di dalam Tuhan Yesus Kristus. Di dalam kasih karunia Kristus, kami telah menerima pendamaian dengan Bapa oleh darah salib Kristus. Kami telah menerima pendamaian dalam rumah tangga dengan sesama dan dengan diri kami sendiri. Kami telah menerima pribadi dan karakter Kristus oleh kuasa Roh Kudus menjadi anak-anak Bapa di surga. Kami telah menerima semua janji-janji Bapa dan hidup dalam segala kelimpahan. Kami telah menerima perlindungan yang sempurna dan dijaga malaikat. Kami telah menerima damai sejahtera, bebas dari segala ketakutan dan kekhawatiran. Kami telah dipenuhi Roh Kudus, menerima kembali bahasa-bahasa yang baru untuk berkata-kata dengan Bapa dan hidup dalam kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapa, kami datang menyerahkan ibadah kepadamu. Engkau yang mengurapi setiap kami. Berkati anakmu yang kau kasihi, yaitu Pastor Joshua Tumakaka. Berikan kepadanya tenaga, kekuatan, kemampuan, kuasa, otoritas dari surga untuk menyampaikan Injil kasih karunia. Kami percaya yang sakit pasti sembuh, yang luka pasti pulih,
yang terikat pasti dilepaskan. Terima kasih Bapa, oleh kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kami dapat memanggil-Mu Bapa kami yang di surga. Haleluya. Amin. Haleluya, terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus. Di hari Paskah ini kami mengucap syukur, kami mau tinggikan nama-Mu, kami mau agungkan nama-Mu, sebab kami telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya. Terpujilah nama-Mu Yesus. It was my cross you bore, so I could live in the freedom you died for. And now my life is yours, and I will sing of your goodness forevermore. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Shame is gone. I stand amazed in your love undeniable. Your grace goes on, and I will sing of your goodness forevermore. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Be exalted now in the heaven as your glory fill this place. You alone deserve our praise. You're the name above all name. Be exalted now in the heaven as your glory fill this place. You alone deserve our praise. You're the name above all name. Be exalted now in the heaven as your glory fill this place. You alone deserve our praise. You're the name above all name. Be exalted now in the heaven as your glory fill this place. You alone deserve our praise. You're the name above all name. Be exalted now in the heaven as your glory fill this place. You alone deserve our praise. You're the name above all names.
deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Mari berikan sorak-sorai yang meriah buat Tuhan dan Raja kita. Mari puji dan sembah Tuhan. Haleluya. Kami tinggikan nama-Mu, Yesus. Nama di atas segalanya. Nama kekuatan-Mu, katakan pujian-Mu, dengan ucapan syukur di hadapan Tuhan. Kami sembah Kau Tuhan. Kami puji, kami sembah Kau Yesus. Kami bawa ucapan syukur kami. Kami bawa pujian menyembah kami bagi nama-Mu. Sebab nama-Mu nama di atas segalanya. Haleluya. Kami sembah, kami agungkan Engkau Tuhan. Puji kami sembah Kau Tuhan. Haleluya, haleluya. Pujilah nama-Mu ya Tuhan. Mari angkat kedua tanganmu tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Mari mengucap syukur. Sebab oleh anugerahnya, oleh tubuh dan darahnya kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya. Kami puji nama-Mu, oh Yesus. Kami bersyukur buat tubuh dan darah-Mu, hadiah yang terbesar bagi setiap kami. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Kami puji nama-Mu. Sebab Engkaulah karya terbesar dalam kehidupan kami. Engkau yang mengampuni setiap pelanggaran-pelanggaran kami. Untuk itu kami mau bersyukur untuk setiap kebaikan-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai.
terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar, haleluya Yesus, hidupku, pujilah pengorbananmu terima kasih Tuhan yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus Engkau ku kagumi. Yesus Engkau Yesus, ku kagumi. Haleluya. Haleluya, haleluya. Telah mati bagiku sebagai bukti kasih-Mu. Yesus, Kaulah Tuhan. Ku naikkan syukurku, Kau berikan janji-Mu, tuntun setiap langkahku. Yesus, kebenaran-Mu ubahku menjadi ciptaan yang baru. Yesus, ku sembah-Mu. Yesus, ku puji-Mu. Kasih setia-Mu dan kebenaran-Mu bawaku lebih dekat pada terang-Mu. Kau berikan tubuh-Mu, curahkan darah-Mu, pengorbanan-Mu selamatkan hidupku. Yesus, Kaulah terang dalam hidupku. Mari sama-sama katakan, Yesus, ku sembah-Mu. Kami memuji, Yesus ku puji. Yesus Tuhan. Kasih setia-Mu dan kebenaran-Mu bawaku lebih dekat pada terang-Mu. Kau berikan tubuh-Mu, Yesus.
Yesus kaulah terang dalam hidupku. Boleh sama-sama katakan haleluya. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah namamu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk anugerah-Mu. Kami menerima kasih karunia untuk bisa bersama-sama merayakan Paskah Yesus Kristus yang telah dikorbankan di atas kayu salib sebagai pengorbanan yang terbesar, sehingga kami semua sekarang dibebaskan dari segala kutuk dosa. Urapi setiap kami menjadi anak-anak-Mu yang kudus, yang dipersiapkan untuk menyambut kedatangan-Mu dan hidup bagi kemuliaan Bapa melayani sesama. Urapi setiap kata, kalimat, kebenaran firman-Mu. Lidah bibirku dikuduskan, agar semua yang mendengar diberkati. Lebih-lebih yang sakit disembuhkan, yang luka dipulihkan, yang lemah menjadi kuat, yang miskin diperkaya, yang bimbang, yang ragu diteguhkan. Terima kasih ya Bapa. Berfirmanlah ya Roh Kudus, kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu di dalam perayaan Paskah tahun 2022 ini. Haleluya. Dengan sukacita bersama-sama katakan amin. Kita boleh tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus Kristus. Ini adalah satu hak istimewa, boleh menerima kesempatan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, kita boleh berkumpul. Sesudah 2 tahun banyak orang yang mengalami penderitaan karena pandemi dan banyak orang yang dipanggil pulang. Kita masih hidup dan bernafas sampai saat ini dengan iman. Bapa berkenan agar hidup kita dipersembahkan bagi kemuliaan Bapa. Dan hari ini kita menerima tema yang luar biasa, yaitu pengorbanan yang terbesar. Pengorbanan yang terbesar, yaitu Yesus yang dikorbankan. Kita akan membaca bagian ayat dari saat-saat Tuhan Yesus disalib. Dan kita akan membaca dari Matius pada pasalnya yang ke-27. Yang pertama dari ayat 11 sampai dengan ayat 17. Kemudian dari ayat 22 sampai 26. Demikian firman-Nya. Lalu Yesus dihadapkan kepada wali negeri. Dan wali negeri bertanya kepadanya, "Engkaukah raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Engkau sendiri mengatakannya." Tetapi atas tuduhan yang diajukan imam-imam kepala dan tua-tua terhadap dia, ia tidak memberi jawab apapun. Maka kata Pilatus kepadanya, "Tidakkah engkau dengar betapa banyaknya tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau?" Tetapi ia tidak menjawab suatu kata pun, sehingga wali negeri itu sangat heran. Telah menjadi kebiasaan bagi wali negeri untuk membebaskan satu orang hukuman pada tiap-tiap hari raya itu atas pilihan orang banyak. Dan pada waktu itu ada dalam penjara seorang yang terkenal kejahatannya yang bernama Yesus Barabas. Karena mereka sudah berkumpul di sana, Pilatus berkata kepada mereka, "Siapa yang kamu kehendaki kubebaskan bagimu? Yesus Barabas atau Yesus yang disebut Kristus?" Ayat 22 sampai 26. Kata Pilatus kepada mereka, "Jika begitu, apakah yang harus kuperbuat dengan Yesus yang disebut Kristus?" Mereka semua berseru, "Ia harus disalibkan." Katanya, "Tetapi kejahatan apakah yang telah dilakukannya?" Namun mereka makin keras berteriak, "Ia harus disalibkan." Ketika Pilatus melihat bahwa segala usaha akan sia-sia, malah sudah mulai timbul kekacauan, ia mengambil air dan membasuh tangannya di hadapan orang banyak dan berkata, "Aku tidak bersalah terhadap darah orang ini. Itu urusan kamu sendiri." Dan seluruh rakyat itu menjawab, "Biarlah darahnya ditanggungkan atas kami dan atas anak-anak kami." Lalu ia membebaskan Barabas bagi mereka, tetapi Yesus disesahnya, lalu diserahkannya untuk disalibkan. Ayat-ayat ini menceritakan bagaimana Yesus telah menjalani jalan penderitaan yang luar biasa.
Dan kita bersyukur hari ini kita kembali boleh mengenang kasih Bapa yang besar yang diekspresikan Tuhan Yesus Kristus. Dan hanya di teks ini ditulis dengan jelas tentang Yesus Barabas dan Yesus yang disebut Kristus. Dan tidak ada satupun kesalahan yang dapat didakwa kepada Yesus Kristus untuk disalib. Kecuali ia selalu memanggil kepada Tuhan dengan kata Bapa. Dia menyebut anak Bapa, menyebut dirinya sebagai anak Bapa. Itu sebabnya hal ini akan menjadi berkat yang besar kalau kita bisa mengerti. Betapa Yesus sendiri sebelumnya, di malam sebelumnya ketika ia berdoa di Taman Getsemani, dia katakan, "Ya Bapa, kalau boleh cawan ini lalu. Tetapi bukan kehendakku, tetapi kehendak-Mu yang jadi." Dia telah memilih jalan penderitaan agar kasih Bapa bisa sampai kepada kita sekarang. Kita di dalam keadaan di masa sekarang ini, di mana dunia penuh kekacauan, dunia penuh ketidakpastian, di mana akibat pandemi terjadi banyak dampak bagi keluarga, kesehatan, ekonomi, keuangan, keraguan tentang masa depan. Tuhan mau memberikan kepada kita satu jaminan. Karena kata Barabas dalam bahasa Yunani artinya Baraba. Masih ingat kata Yesus kepada Petrus, Simon bin Yunus. Simon Bar Yunus, Bar Jona, Simon anak Yunus. Jadi ada Barabas, anak Bapa. Dan anak Bapa ini adalah orang jahat, pencuri, pembunuh, perampok, pemberontak. Dan ada Yesus Kristus, anak Bapa juga. Tetapi Yesus telah memilih untuk menderita agar kita sekarang menerima anugerah yang tidak bisa dibayar, yang tidak bisa dilakukan oleh siapapun kecuali oleh pengorbanan Yesus yang begitu besar. Itu sebabnya ketika ia disalib pertama kali, dia dipaku, ucapan Yesus yang dia katakan adalah, "Ya Bapa, ampunilah." Karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Yesus menggambarkan kasih yang dahsyat. Ketika dia disalib, salib itu mulai berdiri. Orang yang di sebelah kanan, Yesus berkata, "Ingat aku kalau engkau datang sebagai raja." Yesus katakan, "Pada hari ini juga kamu akan bersama aku di Firdaus." Dia beritahu bahwa dia bukan hanya berkuasa mengampuni dosa, dia berkuasa memberi keselamatan. Dan kemudian dia melihat ibunya menangis. Dia katakan kepada ibunya, "Ibu, lihat anakmu Yohanes." Dia berkata kepada Yohanes, "Yohanes, lihat ibumu." Dia pulihkan ibunya. Bagaimana dia bisa menyatakan kasihnya kepada ibunya, kepada keluarganya, kepada saudara-saudaranya. Jadi ini sesuatu hal yang luar biasa kalau kita pahami. Karena malam sebelumnya konteks Paskah itu adalah suatu konteks yang benar-benar dipahami oleh murid-murid yang adalah orang-orang Yahudi. Bahwa Paskah itu adalah korban domba yang tidak bercacat celah. Yang harus disembelih dan darahnya ditaruh di pintu rumah. Supaya siapapun yang ada di dalam rumah selamat. Ketika Tuhan melihat tanda darah di pintu itu. Dan itu adalah satu tanda perjanjian bagaimana Tuhan membebaskan umatnya dari penderitaan perbudakan di Mesir. Dan di dalam konteks Paskah itu Tuhan bukan menyuruh murid-murid menyembelih domba. Tapi dia katakan, "Inilah tubuhku. Inilah darahku, darah perjanjian. Darah pengampunan dosa. Yang tidak mungkin dapat dikatakan siapapun. Tidak ada nabi-nabi, tidak ada imam-imam di sepanjang sejarah Israel yang mengatakan mengampuni dosa, pengampunan dosa. Tidak mungkin ada pengampunan dosa. Dosa bisa menerima pengampunan dalam setahun melalui korban kambing domba. Tetapi tidak ada pengampunan dosa dalam konteks sekali untuk selama-lamanya. Jadi anugerah ini harus kita pahami karena
tanpa dosa maut tidak berkuasa. Dan tanpa dosa manusia menjadi sama dengan Bapa Sorgawi. Itulah yang Tuhan perlihatkan. Tuhan kasih tahu bagaimana karya salibnya akan dikerjakan. Bahwa dia telah memilih bagi dirinya sendiri untuk menderita. Supaya kita bisa mendengar apa yang dia katakan. Karena sesudah dia memberi pengampunan dosa. Sesudah dia berkata kepada ibunya. Sesudah dia berkata tentang Firdaus dan keselamatan. Jam 12 siang dia berkata, Eli, Eli, lama sabachthani. My God, mengapa engkau meninggalkan aku? Dia tidak pernah berseru Tuhan kepada bapaknya. Karena sejak dia memilih untuk menjadi berdosa karena kasih Bapa yang besar. Menanggung segala dosa. Karena dia yang akan menjadi korban pendamaian. Dia telah memilih untuk dipisahkan dari Bapaknya yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Dan bagi Yesus yang memahami kebenaran ini, itu adalah suatu kengerian. Itu sebabnya mulai dari jam 12 sampai jam 3 ada kegelapan. Kegelapan, gambaran suatu keadaan yang tidak terlihat. Ekspresi Yesus. Ekspresi Bapa kepada Yesus juga tidak ada yang paham. Tapi kita bisa mengerti bagaimana di dalam kasihnya Bapa harus berpaling. Supaya kita yang tadinya keturunan Bapa yang berdosa. Sama seperti Barabas. Kita menerima anugerah. Yesus yang telah berkorban membawa darahnya ke tahta tempat maha tinggi. Langit di atas langit. Di luar penciptaan. Di mana di sana tidak ada tanggal, tidak ada bulan, tidak ada tahun. Yang ada dari kekal kepada kekal. Membawa korban darah dirinya sendiri. Dan Bapa telah menerima korban darah itu sebagai korban pendamaian. Dan darah itu ditumpahkan karena darah itu harus menanggung dosa. Menebus dosa. Menghapus segala dosa. Sehingga Yesus yang adalah anak Bapa hari ini boleh menjadi jaminan bagi kita. Bahwa Bapa berkenan kepada kita. Bapa berpihak kepada kita. Oleh darah Yesus. Tidak ada lagi kutuk dosa yang akan ditimpakan kepada kita. Tidak ada lagi kuasa dosa yang berkuasa atas kita. Di atas kayu salib semua benar-benar sudah ditanggung. Dan benar-benar diselesaikan. Sehingga kita benar-benar hari ini punya kekuatan baru. Bukan hanya sebagai orang percaya. Tapi benar-benar menjadi anak-anak Bapa. Yang dimeteraikan sekali menjadi anak. Nggak mungkin kemudian dibuang oleh Bapa. Sekali kita termeterai menjadi anak. Kita akan menjadi anaknya. Sampai selama-lamanya. Dan hal itu tidak mungkin terjadi tanpa Yesus berkorban. Pengorbanan Yesus adalah pengorbanan yang terbesar. Yang pertama menjadikan kita anak-anak Bapa. Kita boleh tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan Yesus Kristus. Teman-teman yang di sini juga semua tepuk tangan dengan antusias. Katakan haleluya. Haleluya. Anak-anak Bapa, maafkan saya, nggak ada mindset miskin. Nggak ada mindset bangkrut. Nggak ada mindset dikalahkan dosa. Nggak ada mindset berjuang untuk cari makan. Anak-anak Bapa di surga berjuang untuk tetap percaya. Anak-anak Bapa di surga berjuang untuk setia kepada apa yang ia percaya. Karena di dalam kebenaran dan di dalam kerajaan semua yang dicari raja-raja dunia ditambahkan. Itu sebabnya Tuhan Yesus berkata, camkan apa yang kamu dengar. Ukuran yang kamu pakai untuk
mendengar diukurkan kepadamu. Tuhan Yesus katakan, perhatikan caramu mendengar. Dengan cara kamu mendengar seperti itu, kamu akan menerima cara bagaimana kamu menerima apa yang dijanjikannya. Tapi dari pihak Yesus, secara total, dia berkorban dan memberi semuanya, segala-galanya tanpa syarat. Supaya barang siapa yang percaya akan memiliki hidup dan memilikinya di dalam segala kelimpahan. Semua hanya karena Yesus Kristus. Dan apa yang saya ucapkan ini bukan sebuah teori. Saya telah menjalani di dalam kehidupan. Menjalani di dalam kehidupan day by day setiap hari. Melawan tulang yang tumbuh di tangan saya. Melawan saluran pernafasan yang membengkak di dalam. Ketika saya naik pesawat jam 11 malam. SQ terakhir dari Singapura ke Jakarta. Di mana iblis mendakwa saya harus turun, kalau tidak saya mati. Saya pilih mati daripada harus turun. Karena saya percaya tidak mungkin Tuhan memberkati separuh jalan. Saya memperlihatkan kepada diri saya sendiri apa yang ada di dalam imajinasi saya sebagai kenyataan hidup karena percaya. Untuk benar-benar bisa melihat bahwa apa yang Yesus janjikan lebih dari apa yang dapat kita kerjakan. Karena jika anak-anak manusia, Tuhan Yesus katakan, tidak akan memberi batu jika anak-anaknya meminta roti. Lebih lagi Bapamu yang di surga. Dia akan memberi kepadamu segala sesuatu yang kau perlukan di dalam dia. Itu sebabnya sebagai anak-anak Bapa di surga, jangan pernah takut lagi. Jangan pernah bimbang lagi. Jangan pernah ragu lagi. Jika kita hari ini bertanya tentang diri kita, tentang masa depan kita di dalam ketakutan dan kekhawatiran, inilah saatnya kita kembali pulang kepada kasih-Nya. Karena Bapa sangat mengasihi kita di dalam Yesus Kristus. Yang kedua, di dalam teks Matius pada pasal 27 ayat 27 sampai 31 ditulis demikian. Kemudian serdadu-serdadu wali negeri membawa Yesus ke gedung pengadilan, lalu memanggil seluruh pasukan berkumpul sekeliling Yesus. Mereka menanggalkan pakaiannya dan mengenakan jubah ungu kepadanya. Mereka menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya, lalu memberikan dia sebatang bulu di tangan kanannya. Kemudian mereka berlutut di hadapannya dan mengolok-olokkan dia, katanya, "Salam hai Raja orang Yahudi." Mereka meludahinya dan mengambil bulu itu dan memukulkannya ke kepalanya. Sesudah mengolok-olokkan dia, mereka menanggalkan jubah itu daripadanya dan mengenakan pula pakaiannya kepadanya. Kemudian mereka membawa dia keluar untuk disalibkan. Kata keluar, di luar, dari luar. Itu tertulis berkali-kali di kitab Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Dan sebelum itu terjadi, Yesus diolok-olokkan. Diolok-olokkan apa? Di gedung pengadilan, gambaran pendakwaan. Dan dikatakan mereka melepas jubahnya, artinya ditelanjangi. Dan tidak ada satu perbuatan dari Yesus untuk menutupi ketelanjangannya. Dia memilih dipermalukan. Supaya genap bagi kita yang percaya, kita pasti tidak akan dipermalukan. Kita pasti tidak akan dipermalukan. Dia memilih disiksa, dihina, dihajar. Tidak mungkin serdadu Roma menaruh buluh di kepala, mahkota duri di kepala, kemudian mengambil buluh dan memukulkan buluh itu di kepala Yesus pelan-pelan. Tidak mungkin. Pasti dia dipukul dengan kebencian, engkau raja orang Yahudi. Dan pada saat bulu itu terkena di mahkota duri itu, mahkota duri itu merobek kulit kepala Yesus. Sangat sakit, sangat menderita. Apabila kita mengerti kebenaran ini, siapapun yang sakit migrain, sakit kepala sembuh ketika engkau mendengar kabar baik ini. Dan saya sering pegang ujung jari saya ke kepala saya dan katakan, aku tidak akan pusing, aku tidak akan sakit kepala.
Hanya karena saya mengerti Yesus tidak mungkin mengizinkan kita menanggung lagi apa yang sudah ditanggung. Dia telah memilih untuk menderita ganti kita. Dan sesudah itu dikatakan dia disalib dan dikatakan dia dibawa keluar. Dan ini adalah hal yang ajaib. Karena di dalam Yehezkiel pada pasal yang ke-46 ayat 20 tertulis demikian tentang peraturan hukum Taurat tentang korban. Dan Yesus menggunakan kata pendamaian, berdamai untuk kita hari ini menerima anugerah. Karena apa yang Yesus kerjakan di dalam pengorbanannya tidak ada yang dapat batalkan. Di dalam Yehezkiel 46 ayat 20 dikatakan demikian. Ia berkata kepadaku, disinilah tempatnya imam-imam memasak korban penebus salah dan korban penghapus dosa dan membakar korban sajian. Dan mereka tidak boleh membawanya ke pelataran luar. Dan mereka tidak boleh, siapa mereka? Imam-imam tidak boleh membawanya ke pelataran luar. Yesus oleh imam-imam dibawa keluar. Tapi korban penebus salah, korban pendamaian tidak boleh dibawa ke pelataran luar. Supaya dengan demikian mereka jangan apa? Menguduskan umat Tuhan. Mereka jangan menguduskan umat Tuhan. Jadi di dalam perjanjian lama Bapa tidak berkenan umatnya menjadi kudus melalui korban darah yang dikorbankan. Karena memang tidak mungkin ada darah yang menguduskan. Itu sebabnya barang siapa yang mengerti kebenaran ini, maafkan saya. Setan tidak akan berkuasa atasmu. Kuasa gelap tidak berkuasa atasmu. Kuasa si jahat, termasuk antikris tidak berkuasa atasmu. Banyak berita-berita tentang antikris sekarang. Tetapi kita mau mendengar berita tentang Yesus Kristus. Yang dibawa keluar secara khusus supaya darahnya tertumpah. Supaya di tempat yang cemar darah yang kudus itu tercurah. Supaya kita sekarang yang berdosa, bahkan siapapun di luar yang belum mengenal Yesus sekalipun, sesungguhnya telah menerima penebusan. Dan oleh persembahan Yesus di atas kayu salib, kita telah menjadi kudus bukan karena kehendak kita. Bukan karena kehendak Pilatus. Pilatus cuci tangan. Bukan karena kehendak imam-imam. Imam-imam bilang kepada Pilatus, kami gak bisa bunuh. Kami dilarang membunuh. Di hari Paskah gak bisa membunuh. Hukum Taurat bilang gak bisa membunuh. Imam besar Kayafas tidak menemukan kesalahan. Karena inilah kehendak Bapa sendiri. Bahwa oleh persembahan Yesus Kristus, kamu dan saya, kita menjadi kudus. Satu kali untuk selama-lamanya. Haleluya. Cari di Alkitab satu ayat orang kudus bangkrut, miskin, kere, minta-minta. Never. Cari satu ayat di Alkitab orang kudus dikalahkan setan. Never. Cari satu ayat orang kudus menderita karena dosa. Tidak ada. Itu sebabnya orang bertanya, gimana Ayub? No, Ayub pulih. Dia melalui jalan penderitaan, dia pulih. Gimana Yusuf? Oh, Yusuf masuk penjara, tapi kemudian jadi penguasa. Gimana Daniel? Daniel dibuang ke gua singa, tapi keluar menjadi pemimpin. Gimana Sadrak, Mesak, dan Abednego? Ditaruh ke api, dia tidak terbakar, dia keluar dari sana dan menjadi pemimpin. Supaya kita hari ini mengerti kita dikuduskan bukan bebas dari masalah. Kita dikuduskan supaya dimanapun kita berada di dalam masalah apapun, kita tidak goyah. Kita tidak goncang, kita tidak bimbang. Dimanapun masalah. Oh, Elia pernah kelaparan. Iya. Siapa yang piara Elia? Janda kaya, bukan janda miskin. Jadi sebenarnya siapa yang pelihara siapa? Elia yang dipakai Tuhan memelihara janda itu.
Kekudusan yang Tuhan beri membuat kita memahami kekayaan kita sesungguhnya adalah Yesus sendiri. Kita menerima damai sejahtera, menerima sukacita. Kita menerima kasih karunia yang besar karena Yesus Kristus. Yesus dibawa keluar supaya kamu dan saya menjadi kudus. Satu kali untuk selama-lamanya. Mari kita renungkan secara sederhana. Andaikan saya Barabas, pencuri, penjahat, perampok, pembunuh, pemerkosa. Dan di hari Yesus mau disalib, saya dibebaskan. Gak mungkin saya keluar dari penjara gak nanya. Pasti saya nanya, kok gue bebas? Dan kayaknya serdadu-serdadu gak ada yang peduli sama saya dibuka aja kuncinya, dibebasin gitu. Saya akan cari tahu kenapa kok saya bisa bebas. Dan akhirnya saya lihat, ada satu pribadi yang lagi disalib. Mungkin saya tanya sama orang banyak, ada apa? Kamu dibebaskan karena dia. Siapa dia? Yesus. Dia salah apa? Orang-orang bilang itu dia gak ada salahnya. Kenapa dia yang disalib? Kenapa bukan aku? Coba saudara renungkan. Kira-kira apa yang ada di dalam hati saya? Saya akan mengatakan hore. Tidak. Saya pasti terduduk dan saya akan menangis. Saya akan gak kuat melihat dia disiksa. Yesus disiksa untuk segala dosaku. Itu sebabnya hanya orang-orang yang merasa tidak punya dosa, yang gak ngerti arti dikuduskan sekali untuk selama-lamanya. Hanya orang-orang yang tidak memahami bahwa pelanggaran hukum Taurat, satu pelanggaran melanggar semua. Yang tidak paham bahwa tidak ada orang yang bisa lolos dari maut karena dosa. Itu sebabnya kalau kita mengerti, sama seperti Barabas mengerti. Barabas mungkin gak pernah ditulis lagi kisahnya. Tapi Barabas mulai saat itu dia tahu. Ada satu orang yang tidak dia kenal. Telah memilih jalan salib untuk mati menderita. Supaya dia dibebaskan. Dan hari ini Tuhan katakan kepadamu. Kepadaku juga. Mengapa Yesus sesudah Yohanes Pembaptis dipenggal kepalanya. Dia mulai berkhotbah. Bertobatlah sebab kerajaan Bapa sudah dekat. Tuhan Yesus akan datang kembali. Dia akan datang bukan untuk orang berdosa, cari dosa orang. Dia datang untuk jemput orang yang percaya. Apakah kamu hari ini masih dikalahkan penyakit? Apakah kamu masih dikalahkan masalah ekonomi? Apakah kamu masih dikalahkan semua masalah duniawi ini? Hari ini ada kabar baik. Semua masalah yang menjadi ancaman kita, tidak ada satupun yang berkuasa atas kita. Karena Yesus. Pengorbanan Yesus yang terbesar menjadikan kita kudus dan layak diberkati. Bapa ada di pihak kita. Dan kasih Bapa tidak akan dapat dipisahkan dari kita sampai selama-lamanya. Kita boleh tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan Yesus Kristus. Katakan haleluya. Kita harus percaya itu. Kita harus berani percaya untuk hal itu. Dan yang ketiga, ketika Yesus menghadapi imam besar. Yang pertama dia dibawa ke Hanas. Hanas itu adalah mertuanya Kayafas. Kayafas adalah imam besar pada waktu itu. Kemudian di dalam Matius pada pasalnya yang ke-27. Kita akan baca Matius pada pasal 26 ayat 57 sampai ayat 67. Demikian firman Tuhan, sesudah mereka menangkap Yesus, mereka membawanya menghadap Kayafas, imam besar. Di situ telah berkumpul ahli-ahli Taurat dan tua-tua. Dan Petrus mengikuti dia dari jauh sampai ke halaman imam besar. Dan setelah masuk ke dalam, ia duduk di antara pengawal-pengawal untuk melihat kesudahan perkara itu. Imam-imam kepala, malah seluruh mahkamah agama mencari kesaksian palsu terhadap Yesus, supaya ia dapat dihukum mati. Tetapi mereka tidak memperolehnya, walaupun tampil banyak saksi dusta. Tetapi akhirnya tampillah dua orang yang mengatakan, orang ini berkata, aku dapat merubuhkan bait Bapa dan membangunnya kembali dalam 3 hari.
Lalu imam besar itu berdiri dan berkata kepadanya, "Tidakkah engkau memberi jawab atas tuduhan-tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau?" Ayat 63, perhatikan kita baca bersama-sama. Tetapi Yesus tetap diam. Lalu kata imam besar itu kepadanya, "Demi Bapa yang hidup, katakanlah kepada kami, apakah engkau Mesias, anak Bapa atau tidak?" Ayat 64, Tuhan menjawabnya dengan cara yang berbeda. Jawab Yesus, "Engkau telah mengatakannya, akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu akan melihat apa? Anak manusia duduk." Jadi ada seorang manusia. Manusia tidak pernah memperoleh gambaran atau kelayakan di dalam mindset imam besar di bawah hukum Taurat. Bisa duduk di sebelah kanan yang maha kuasa. Ini adalah penghujatan. Ini sama juga mengatakan bahwa anak manusia itu Tuhan. Jadi Yesus tidak mengatakan apa yang seperti dikatakan. Tapi dia katakan dengan cara berbeda. Kamu akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa. Kita baca teks berikutnya. Dan datang di atas awan-awan di langit. Maka imam besar itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata, "Ia menghujat Bapa. Untuk apa kita perlu saksi lagi? Sekarang telah kamu dengar hujatnya. Bagaimana pendapat kamu?" Mereka menjawab dan berkata, "Ia harus dihukum mati." Lalu mereka meludahi mukanya dan meninjunya. Orang-orang lain memukul dia dan berkata, "Cobalah katakan kepada kami, hai Mesias, siapakah yang memukul engkau?" Ada aturan yang menulis Imamat 21 ayat yang ke-10. Imamat 21 ayat 10. Imam yang terbesar. Tadi kita membaca imam besar Kayafas. Imam yang terbesar di antara saudara-saudaranya yang sudah diurapi dengan menuangkan minyak urapan di atas kepalanya. Dan yang ditahbiskan dengan mengenakan kepadanya segala pakaian kudus, janganlah membiarkan rambutnya terurai dan janganlah ia mencabik pakaiannya. Di dalam Matius pada pasalnya yang ke-26 ayatnya yang ke-65, imam besar itu mengoyakkan pakaiannya. Istri saya sebenarnya udah bilang, "Kamu kalau sampaikan firman yang rileks, jangan ngotot." Tapi saya tetap ngotot juga. Saya membayangkan Yesus menghadapi hal-hal ini, Yesus dengan rest, dengan jiwa yang tenang. Dan imam besar itu mengoyakkan pakaian keimamannya. Dan pada saat itu keimamannya selesai. Dan Yesus siap naik ke salib untuk menebus kita semua dari dosa kita. Untuk dia sendiri menjadi imam besar agung kita. Karena dengan demikian keimaman Lewi sudah selesai. Tapi ada yang namanya keimaman Melkisedek. Keimaman berdasarkan hidup yang kekal. Itulah sebabnya Tuhan Yesus sebelum dia disalib, dia katakan, "Inilah tubuhku, inilah darahku. Makanlah, minumlah, perbuatlah ini untuk mengingat akan aku." Dia katakan, "Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku tinggal di dalam dia." Bahkan di dalam 2 Petrus 1 ayat yang ke-9 dikatakan apa? 1 Petrus 2 ayat yang ke-9. "Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Bapa sendiri. Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib." Bahkan di ayat 6 kalau kita lihat sebentar ayat 6 dikatakan demikian. "Sebab ada tertulis dalam kitab suci, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih. Sebuah batu penjuru yang mahal. Dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan." Bahasa Yunaninya menggunakan 2 kata negatif.
Yang kalau diterjemahkan secara langsung artinya pasti tidak akan dipermalukan. Selamat Paskah. Pengorbanan yang terbesar. Yesus Kristus dikorbankan. Yang pertama, kita menjadi anak-anak Bapa. Kita milik kepunyaannya. Kita sangat dikasihinya. Kita tidak akan pernah berubah. Di dalam Dia kita tetap menjadi anaknya. Dan kita menerima anugerah keselamatan di dalam Dia. Yang kedua, kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya. Kita adalah orang-orang kudus. Kita mungkin tidak sempurna. Tetapi ini kehendak Bapa, bukan kehendak siapapun. Kehendak Bapa. Yesus telah dikorbankan dan kita telah dikuduskan. Dan kita telah menerima bagian yang terbesar. Menjadi imam-imamnya, menjadi anak-anak kerajaannya. Dan itu semua hanya karena pengorbanan Yesus Kristus. Pengorbanan yang terbesar. Dan hari ini kita mau mengucap syukur, kita mau menerima tubuh dan darahnya. Bertobatlah. Percayalah akan kasih-Nya. Bertobat artinya percayalah kepada semua janji-janji Bapa. Percayalah kepada semua kebenarannya. Milikilah pikiran seperti yang Ia katakan dan seperti yang Ia kehendaki. Kita akan menerima tubuh dan darah Yesus. Kita angkat roti saja dengan iman. Kita bersyukur. Inilah tubuh Yesus Kristus yang telah dipersembahkan di atas kayu salib. Kita telah menjadi kudus satu kali untuk selama-lamanya. Kita telah dibenarkan oleh darahnya, kita telah menerima pengampunan dosa. Segala dosa kita telah diampuni. Dan oleh bilur-bilurnya segala penyakit kita sembuh hari ini. Dan kita diberkati. Bebas dari segala kutuk. Kita hidup di dalam kuasa kebangkitan Kristus. Memiliki hidup yang kekal dan akan dibangkitkan pada akhir zaman. Kita bersyukur ya Bapa untuk kasih-Mu. Bersyukur untuk kemurahan-Mu. Karena di atas kayu salib Tuhan Yesus berkata tetelestai. Kami percaya semua sudah selesai. Mari kita terima dengan iman, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Kita memiliki hidup dan memilikinya di dalam segala kelimpahan. Terimalah dan makanlah. Mari kita angkat cawan ini. Dengan iman kita percaya kita menerima perjanjian yang baru dan yang kekal. Kita menerima pengampunan dosa dan penebusan yang kekal. Kita menerima kasih karunia dan anugerah kebenaran yang berlimpah-limpah. Di dalam anugerah kasih karunia-Nya, semua yang tidak ada menjadi ada, semua yang tidak mungkin menjadi mungkin karena kasih-Nya. Dan kita bersyukur kita semua menjadi satu tubuh Kristus yang esa. Kita akan menyambut Tuhan Yesus datang kembali. Kita akan pesta perkawinan anak domba. Memerintah di dalam kerajaan Bapa dan hidup kekal sampai selama-lamanya. Dengan sukacita kita terima. Dengan iman inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Angkat tangan kita. Kita bersyukur untuk pengorbanan yang terbesar. Maka jiwaku pun memuji-Mu. Sungguh besar Kau Yesusku. Maka jiwaku memuji-Mu ya Bapa.
Sungguh besar. Sungguh besar Kau Yesusku. Apabila kamu merasa susah, merasa sendiri, sedang sakit. Sakit secara pikiranmu, jiwamu, keadaanmu, ekonomimu. Hari ini ada kabar baik. Pengorbanan Yesus Kristus adalah pengorbanan yang terbesar. Yang menjadikan kamu dan saya adalah anak-anak Bapa yang maha kuasa. Kita bisa tidak memiliki apapun. Tapi jangan berpikir seperti orang miskin, orang susah, orang menderita. Karena Bapa sanggup memberkati. Di dalam nama Yesus Kristus dia sanggup menyembuhkan. Di dalam kasihnya yang besar dia sanggup memulihkan. Memang ada jalan-jalan yang harus dilalui. Mungkin jalan penderitaan. Tapi semua tantangan itu tidak akan dapat mengalahkan kita. Karena kemenangan Yesus telah diberikan bagi kita. By faith, karena iman, teguhkan hatimu dan terima janjinya. Itu sebabnya Tuhan Yesus ngajar. Camkan apa yang kamu dengar, perhatikan caramu mendengar. Karena di dalam kerajaan, apa yang kamu ikat di bumi terikat di surga. Apa yang kamu lepaskan di bumi terlepas di surga. Bahkan Yesus dengan lembut dia katakan, jadilah kepadamu seperti yang kamu imani. Apakah imanmu hari ini? Pengorbanan yang terbesar sudah diberikan. Jadilah percaya, teguhkan hatimu. Yang kedua, mungkin kamu merasa berdosa. Mungkin kamu tidak melakukan dosa lagi. Tapi dosa sedang mengancammu, mendakwamu. Masa lalumu sedang mengikat jiwamu. Hari ini ada kabar baik. Karena pengorbanan Yesus, kamu dan saya telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya. Bapa tidak berkenan kepada perbuatan-perbuatan salah kita. Tapi karena Yesus, Bapa berkenan kepada kita. Mengasihi kita dan di pihak kita. Untuk mengatakan segala dosamu sudah kuampuni. Mari datang kepada Bapa yang penuh kasih itu. Kalau kamu sekarang merasa aku bukan siapa-siapa. Aku orang kecil, tidak berpendidikan, tidak punya uang, ekonomi lemah. Itu adalah kenyataan hidup. Tapi ada kebenaran yang tidak dapat dibatalkan. Dan kebenaran itu mengatakan, barang siapa yang percaya pasti tidak akan dipermalukan. Karena kamu dan saya adalah imamat yang rajani. Yang dipanggil keluar dari kegelapan. Apabila kamu mendengar perkataan ini, kamu boleh catat tanggal ini dan berjumpa saya lagi di masa-masa yang akan datang. Dan lihat hidupmu. Bagaimana Tuhan memberikan kemenangan kepadamu. Dan biarlah hari ini kita semua dimeteraikan. Menjadi anak-anaknya yang hidup dalam kekudusan dan kebenarannya. Apabila ada minyak di tanganmu, minyak ini dikuduskan sebagai tanda kesukaan melebihi teman-teman sekutu. Dan terimalah dengan sukacita dan percayalah. Bapa di pihakmu, kasih karunia-Nya melimpah atas kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Selamat Paskah, Shalom. Puji Tuhan, hari ini kita diingatkan oleh karena begitu besar kasih Bapa kepada kita. Sehingga Bapa mengorbankan anaknya yang tunggal Yesus Kristus. Supaya saudara dan saya diperdamaikan. Kini tiba saatnya bagi kita untuk memberikan persembahan sebagai ucapan syukur. Kita percaya Bapak Ibu boleh memberikan persembahan ini melalui transfer bank. Atau memindai kode QR yang ada di monitor saudara. Saya percaya Bapak Ibu diberi kemurahan untuk mendukung memberkati pelayanan ini supaya lebih menjadi berkat bagi orang banyak. Sebelum memberikan persembahan, mari kita bersama-sama berdoa. Kami bersyukur ya Bapa, kami telah menerima kebenaran firman-Mu. Kami telah dikuatkan oleh firman-Mu.
Dan kami percaya firman itu berkuasa penuh dalam hidup kami. Tibalah saatnya bagi kami untuk memberikan persembahan. Dan kami percaya semua yang kami berikan menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih ya Bapak, kami siap untuk memberikan persembahan karena kemurahan dan segala yang Kau berikan bagi kami hanya untuk memuliakan nama-Mu. Pakailah persembahan ini hanya untuk kemuliaan kerajaan-Mu di muka bumi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat memberi. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan. Oleh darah anak domba. Sekarang telah tiba kesemangat dan kuasa dan pemerintahan Bapa kita, kuasanya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Bapa kita, kuasanya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan. Oleh darah anak domba, oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan. Oleh darah anak domba, oleh darah anak domba, oleh darah anak domba. Terima kasih bagi Bapak Ibu yang telah memberikan persembahan. Saya percaya Tuhan Yesus akan mengembalikan berlipat kali ganda. Selanjutnya kita akan menyaksikan kegiatan Diakonia Grace of Christ Community Church dalam rangka merayakan Paskah. Kita akan berbagi kasih. Selamat menyaksikan. Ku datang padamu, bawakan sembahku, menghadap tahtamu, Yesusku. Hanya Kau yang mampu tenangkan jiwaku. Ku angkat tanganku dan berseru,
takkan kurang panjang uluran tanganmu, kau selalu menolong, menopangku. Takkan kurang tajam telingamu Tuhan, kau selalu sediakan jawaban atas doaku. Ku datang padamu, bawakan sembahku, menghadap tahtamu, Yesusku. Hanya Kau yang mampu tenangkan jiwaku. Ku angkat tanganku dan berseru, oh, takkan kurang panjang uluran tanganmu, Kau selalu menolong, menopangku. Takkan kurang tajam telingamu Tuhan, Kau selalu sediakan jawaban atas doaku. Terima kasih bagi Bapak Ibu yang telah bersama-sama beribadah hari ini. Kita percaya bahwa semua kerinduan kita pasti Tuhan genapi. Sebelum kita menerima berkat, mari kita bersama-sama berdoa. Bapa, kami bersyukur dan berterima kasih untuk ibadah hari ini. Oleh kuasa Roh Kudus, kami telah memperoleh pengenalan akan Bapa yang benar dan memperoleh pengenalan akan Tuhan Yesus Kristus yang Kau utus. Hubungan kami dengan Bapa telah dipulihkan sempurna. Kami semua telah menjadi anak-anak-Mu yang Kau kasihi. Kami telah menjadi pewaris kerajaan-Mu. Kami percaya kami telah menjadi murid-murid Tuhan Yesus Kristus. Menjadi sahabat-sahabat-Mu, mempelai kudus-Mu. Kami telah tinggal di dalam-Mu dan firman-Mu telah tinggal di dalam kami. Kami pasti berbuah banyak. Kami percaya kami telah menerima semua yang kami kehendaki di dalam kebenaran-Mu. Kami telah menjadi bait suci-Mu, rumah doa bagi segala bangsa. Dan kami bersyukur kami telah menjadi terang dalam kebenaran dan kasih. Dan menjadi saksi-Mu di mana Kau tempatkan. Kami memuliakan Bapa dan hidup sampai selama-lamanya. Terima kasih ya Bapa, segala pujian dan hormat serta kemuliaan hanya bagi-Mu. Karena Engkau mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Mari kita bangkit berdiri. Kita bersyukur untuk kasih-Nya, untuk pengorbanannya yang terbesar. Dan biarlah setiap kita menyadari bahwa kita adalah anak-anak-Nya. Kita dikuduskannya. Dan kita adalah imamat-Nya yang rajani. Terimalah berkat, rahmat, anugerah. Kasih karunia Bapa Surgawi di dalam Yesus Kristus. Dilimpahkan kepada kita oleh kuasa Roh Kudus yang mengurapi kita, memberkati kita. Memelihara tubuh, jiwa, dan roh kita sempurna. Sampai Tuhan Yesus Kristus datang kembali. Kita semua akan diangkat di dalam kemuliaannya. Pesta perkawinan anak domba. Memerintah di dalam kerajaan Bapa dan hidup kekal sampai selama-lamanya. Maranatha, bersama-sama datanglah Tuhan Yesus Kristus. Kami menantikan-Mu. Haleluya. Amin. Oleh